Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, maaf ya, YouTube-nya vakum. Udah beberapa bulan belum update-update lagi, terutama tentang hal-hal traveling. Oke, karena kemarin banyak yang request banget, suruh ceritain tentang kemarin trip ke Raja Ampat, Papua, dan itu banyak banget yang penasaran karena aku spill kan. Awalnya tuh aku kasih tahu waktu di story IG tuh, aku ke Raja Ampat ini kurang lebih cuman 3 juta udah all in semua. Itu udah tiket pesawat, hotel, trip makan, dan yang lain-lainnya pokoknya. Oke teman-teman, eh ini aku mumpung lagi jam istirahat di kantor, aku manfaatin buat sharing sama teman-teman semua yang mengenai trip to the Raja Ampat ya. Duh, kursinya turun-turun mulu. Oke, jadi waktu trip Raja Ampat itu yang pertama kali aku, maaf ya aku sambil nyontek karena aku bikin catatan kecil gitu. Jadi yang pertama tuh, yang pertama kali harus disiapin tuh, waktu itu aku tiket pesawat kebetulan aku pakai yang AirAsia Unlimited Pass yang chapter pertama tuh, yang masa berlakunya 6 bulan dari November sampai bulan Mei, Mei bulan ini pertengahan kemarin. Nah itu tuh kemarin aku prepare-nya 4 bulan sebelum. Aku beli waktu itu bulan Januari dan aku berangkat di bulan Mei. Itu dapat harga pulang pergi Rp125.000. Terus udah gitu, selama perjalanan di pesawat tuh dapat 2 snack sama 1 minuman sih. Jadi lumayan lah untuk mengganjal karena perjalanan ke sana tuh kurang lebih memakan waktu 4 jam lebih ya. Karena ditambah selisih waktu antara WIB sama WIT. Seperti itu. Oke, dapat tiket pesawat udah. Yang keduanya ini aku tes swab antigen 2 kali. Tes swab antigen 2 kali itu ketika pergi dan pulang, totalnya itu 350.000. Setelah tes antigen sudah ada, terus aku beli tiket travel karena aku kan startnya dari Bandung. Jadi aku dari Bandung ke Jakarta dulu. Dari Bandung ke Jakarta aku biasanya pakai Jekol Holiday. Aku dapat pulang pergi pakai Jekol Holiday, beli di Traveloka. Biasanya itu banyak promo banget ya Traveloka. Itu 250.000 pulang pergi. Perginya di tanggal 2 dan pulangnya di tanggal 5 Mei waktu itu. Oke. Nah, ini nih yang sekarang yang ditunggu-tunggu. Kok bisa sih 3 juta ke Raja Ampat dengan trip 2 hari 1 malam ya? Jadi singkat cerita, kebetulan AirAsia ini punya aplikasi AirAsia, di mana aplikasi AirAsia ini ketika kalian terbang menggunakan AirAsia, pasti ketika H-5 ataupun H-10 sebelum penerbangan itu mereka di dalam aplikasinya itu selalu dibuatkan grup chat antar sesama penumpang. Nah di situ kita saling tanya, ada nggak nih kira-kira yang solo traveling untuk Raja Ampat, khususnya yang penerbangan yang satu penerbangan denganku. Ternyata ada beberapa yang nyaut, itu banyak. Dan ternyata setelah adanya grup itu sangat bermanfaat karena kita bisa ketemu sama teman-teman baru juga di grup AirAsia. Di aplikasinya AirAsia itu kita buat grup WhatsApp, dan terus udah gitu kita setelah buat grup WhatsApp, dari sekian banyak yang fix jadi berangkat itu kurang lebih hanya 7 orang. 7 orang berangkat pakai trip 2 hari 1 malam, dan itu benar-benar worth it sih kalau menurut aku, karena kita pun bertujuh ini banyak menggali informasi ke teman-teman atau ke rekan-rekan yang sekiranya mereka udah pernah trip ke Raja Ampat, gimana sih situasi di sana, terus perkiraan biayanya berapa. Jadi kita banyak banding harga juga karena beberapa teman-teman pun juga udah ada yang pernah ke Raja Ampat pun. Nah dari situlah kita coba mengfikskan, karena yang awalnya kita mau ambil trip 3 hari 2 malam, tapi pada kenyataannya kita hanya ambil 2 hari 1 malam. Yang terpenting untuk sekarang ini, karena sebagian besar kita ini
untuk dapetin spot pertamanya dulu Raja Ampat seperti apa sih, yang penting kita udah dapet ikoniknya dulu. Karena jujur masih kurang kalau aku bilang 2 hari 1 malam trip Raja Ampat, karena Raja Ampat tuh luas guys, at least minimal hampir 5 hari 4 malam lah itu harus explore-nya tuh. Jadi aku baru ke beberapa destinasinya aja. Kalau ke Misol, ke Wayak itu aku belum, karena itu lebih jauh katanya dari Painemo tuh, dari Waisa itu. Oke, jadi kemarin tuh aku dapat harga trip di 2 juta rupiah. Itu udah include apa aja? Yang pertama include 1 kali welcome drink, itu kita dapat welcome drink ya, walaupun soft drink pun juga nggak jadi masalah ya, aku bilangnya welcome drink ya. Soft drink itu ketika di speedboat setelah sampai pelabuhan Waisai. Terus udah gitu dapat 1 malam penginapan kita tuh, ya ampun beruntung banget pokoknya guys kemarin tuh. Aturan kemarin tuh katanya ya kita tuh menginap di homestay biasa, tapi ternyata ketika dikonfirmasi kembali bahwasannya homestaynya sedang renovasi. Jadi kita dialokasikan atau istilahnya di-upgrade mungkin ya, kalau istilah-istilah kalau misalkan kita check in di hotel. Kita di-upgrade nih guys, jadi ke resort, Afu Resort. Yang by the way, Afu Resort ini punyanya Bupati Waisai. Jadi emang eksklusif banget lah, ala-ala Maldives gitulah. Ya beruntung banget lah pokoknya itu di Afu Resort, dan banyak banget spot foto, terus pokoknya enak lah Afu Resort. Terus udah gitu menginap 1 malam di Afu Resort. Terus kita include speedboat yang kapasitas 10 orang. Nah kebetulan kita kan cuma 7 orang nih, ternyata ada 3 orang ini yang ikut join trip kita. Jadi pas kita 10 orang. Aturan kalau misalkan kurang dari 10 orang biaya lebih membengkak lagi gitu, karena jujur di sana tuh yang mahalnya itu karena penyewaan speedboatnya itu, mereka sama bahan bakarnya. Kemarin sih aku dengar penyewaan speedboat dalam 2 hari 1 malam tuh, 2 hari ya, hitungan 2 hari itu kurang lebih untuk yang kapasitas 10 orang tuh hampir 12 juta apa 11 juta lah gitu. Itu speedboatnya emang mahal di sana tuh yang kapasitas 10 orang. Terus udah gitu tiket kapal, nah ini tiket kapal feri, kapal yang untuk dari Pelabuhan Rakyat Sorong ke Pelabuhan Rakyat Waisai. Itu kalau misalkan bayar personal itu 100.000 sekali jalan. Perjalanannya kurang lebih 3-4 jam lah. Terus udah gitu pulang pergi ya, itu pulang pergi si tiket kapalnya, kapal ferinya itu dari Sorong ke Waisai itu. Lalu destinasi aku kurang tahu ya harga tiketnya berapa, karena udah kita diuruskan oleh sama tour guide bagian open tripnya. Itu destinasinya kemarin tuh kita ke, yang pertama itu ke Painemo, terus yang keduanya ke Telaga Bintang, lalu ke Pasir Timbul, terus ke Kali Biru, sama yang satunya lagi yang snorkeling ini aku lupa nama pulaunya apa. Pokoknya pulaunya itu dekat banget sama Pelabuhan Waisai. Disitulah pokoknya. Cuman aku nggak turun karena udah udah puas gitu, karena di Kali Biru udah renang-renang. Terus aku tipikal orang males sih kalau sebenarnya kalau renang di laut tuh, karena lengket-lengketnya gitu loh. Apalagi kalau udah kering kan, di sini tuh kayak garam semua. Jadi nggak terlalu suka berenang di laut sebenarnya kalau aku tipikalnya orangnya. Oke, 2 juta udah include itu ya. Trip 2 juta trip Raja Ampat itu welcome drink, terus makan malam. Oh iya, aku lupa nyebutin, makan tuh kita dapat 4 kali. Yang pertama kali kita datang tuh makan siang, terus makan malam, sarapan pagi, sama makan siang hari kedua. Itu udah 4 kali makan ya di sana, udah include. Oke, selanjutnya setelah beres trip selama 2 hari 1 malam di Raja Ampat, aku lanjut kita bertujuh ini lanjut pulang ke Sorong. Kita nginep 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di kota Sorong. Itu kebetulan ya ampun, gak tahu, mungkin berkah banget ya, karena pas banget ketika aku ke sana ternyata ada beberapa
online travel agent lagi banyak promo juga kayak hotel terus dan yang lain-lainnya gitu kan. Terus aku dapat penginapan nih daerah Kota Sorong itu di Waigo's Place by apa ya aku lupa. Ya pokoknya itulah. Itu jatuhnya per orang selama 3 hari 2 malam itu cuma 200.000 guys. Hotel bintang 3 sih. Itu enak juga sih. Aku dapatnya dari tiket.com. Tiket.com juga menarik nih promo-promonya, terutama hotel sama pesawat. Jangan lupa kalian coba cek-cek ya. Terus setelah itu aku bukan dapet ya. Setelah itu selama di Kota Sorong itu ya mungkin biaya makan minum kurang lebih 150 ribuan lah, karena ternyata relatif murah juga sebetulnya biaya hidup di Kota Sorong ketimbang di Raja Ampatnya, karena eh, Kota Sorong ini udah lebih maju lah ketimbang kota yang ada di wilayah Papua nih. Jadi harga makan makan pun lebih relatif, kafe-kafe banyak, eh, terus apa makan seafood ya, seafood di benteng apa ya, benteng benteng Berlin, nggak tahu padahal itu benteng biasa tapi disebutnya benteng Berlin, aku nggak tahu kenapa. Terus udah gitu habis apa ya reklamasi gitu, pokoknya si bentengnya cuma tinggal sisa setengah tapi nggak tahu kenapa dibilang benteng Berlin. Belum baca sih sejarahnya, nanti aku coba baca sejarahnya ya benteng Berlin. Terus aku makan itu tuh yang paling enak kemarin tuh iga tuna. eh Iga tuna apa ya, aku lupa lah, pokoknya itu iga tuna enak banget seriusan, dan itu harganya cuma 50.000 dong guys. Gila, udah sama makan sama udah sama nasi sama sayur sama teh anget gitu lah, teh manis panas gitu. Itu harus coba deh. Itu adanya di kilometer 8 kalau nggak salah, karena jalan di Kota Sorong tuh cuma satu gitu yang jalan besarnya tuh, dan itu enak banget sumpah. Kalian harus coba deh ke sana nanti ya. Iga tuna, bukan iga tuna, bukan pinggang apa ya, lupa. Ya itulah pokoknya, nanti aku coba bantu di kolom komen kalau sekiranya udah inget. Bukan pinggang, bukan iga, apa ya, bukan dada lagi, apa ya, pokoknya itulah nama nama makanan. Terus ada biaya lain-lain. Nah biaya lain yang ini kurang lebih aku anggarin tuh 200.000 kemarin. Aku sempat sewa motor juga sih di Sorong, 125 per hari, 24 jam ya. Terus udah gitu beli apa lagi ya kemarin ya, pokoknya 200.000 itu tuh buat motor, bensin, terus Grab, karena kan kita kan dari hotel ke bandara pakai Grab tuh terpisah lagi bayarnya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itulah cuplikan sedikit storytelling aku mengenai Raja Ampat, trip Raja Ampat kemarin yang ya cukup mengesankan. Aku target pokoknya menghabiskan unlimited pass AirAsia ini untuk ke tanah Papua kurang lebih 10 kali lah dalam 1 tahun ini. So buat kalian ada yang mau ditanyakan, kira-kira atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terus nanti untuk mengenai perincian aku coba tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa di subscribe, bantu like, karena banyak banget informasi yang bakal aku sampaikan ke depannya untuk mengenai traveling kali ini. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di subscribe Juragan Ulin. Thank you.